Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mengobservasi di lingkungan sekitar makam Syekh Baing Yusuf di Purwakarta. Kelompok kami akan mengobservasi sikap tawakal atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedengaran gak suaranya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nazompida Agustin. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mewawancarai dengan Ibu siapa? Ria. Ibu Ria. Jadi gini Bu, bagaimana Ibu menerapkan sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika menghadapi kesulitan atau ketidakpastian? Menerapkan sikap tawakal. Kalau saya pribadi itu pendidikan dari sejak kecil ya. Orang tua sudah menerapkan bahwasanya sebagai seorang muslim gitu, selain iman kita juga harus punya rasa tawakal kepada Allah gitu kan. Sebagai manusia kita pastinya hanya bisa berusaha, tapi Allah yang menentukan. Kalau kita tidak punya rasa tawakal, pastinya kita akan merasa sulit, merasa stres ketika menghadapi kesulitan dalam kehidupan ini. Gitu sih mungkin ya, secara singkatnya. Lalu apa sih peran doa dan tawakal dalam membantu Ibu mengatasi kesulitan dalam hidup? Doa itu penguat sih, menumbuhkan rasa tawakal gitu. Karena kita yakin kekuatan doa, bahwasanya ada yang maha penolong gitu. Dengan doa itu adalah sebagai perantara kita, bahwasanya Allah mendengarkan doa-doa kita, dan kita juga yakin kekuatan doa. Dengan adanya doa itu maka memperbesar rasa tawakal kita terus berserah diri kepada Allah, seperti itu ya. Jadi memang saling berkaitan antara doa dengan tawakal. Supaya agak balance juga gitu. Selanjutnya, pengalaman apa yang menunjukkan bahwa tawakal dapat membantu kesulitan dalam hidup? Menurut Pengalaman Ibu pribadi ya? Iya. Pengalaman pribadi menghadapi kesulitan. Jadi sebenarnya gini, saya tuh ada beberapa kali punya planning gitu ya. Ketika saya punya planning, contohnya pingin usaha gitu. Tiba-tiba sudah matang nih planningnya, tapi ada aja musibah gitu, entah itu kehilangan orang tua, kehilangan anggota keluarga gitu, sehingga yang tadinya usaha itu harusnya berjalan dengan baik, sudah kita rencanakan dari jauh-jauh hari, gitu kan, ada berita besar, ada musibah yang terjadi. Kalau memang kita nggak punya iman, nggak ada rasa tawakal kepada Allah, pasti stres dong gitu. Apalagi kan itu sudah ada rencana yang sudah matang lah, kita pikirkan dan tinggal jalan aja gitu. Itu sih mungkin pembedanya. Tawakal itu adalah menguatkan hati kita sehingga kita bisa struggle gitu menghadapi kehidupan di dunia ini. Makanya kenapa kadang orang kalau nggak punya iman, nggak punya rasa tawakal, bisa aja dia melakukan hal-hal yang nggak diinginkan gitu kan. Dia stres, dia frustasi, bahkan bisa bunuh diri gitu kan. Makanya itu sih mungkin peran tawakal itu ya kuat kitanya, kuat secara jiwa, secara mental gitu ya. Dan tentunya akhirnya kita berpikir bahwasanya oh ya, memang benar sih, kita itu manusia hanya bisa berencana, tapi lagi-lagi Allah kok yang punya keputusan gitu. Dan kita nggak tahu, mungkin keputusan Allah itu adalah yang terbaik untuk kita gitu sih mungkin ya. Oke, cukup baik. Terima kasih ya buat ibunya sudah meluangkan waktunya. Dan terima kasih juga kepada pemirsa yang udah nonton. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Nelly Rahmawati dari kelompok 1. Saat ini aku tidak sendirian, ditemani dengan narasumber. Boleh Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu? Pak Dadang. Oke, narasumber kita hari ini namanya Pak Dadang. Oke Pak, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak menerapkan sikap tawakal dalam bisnis sehari-hari, terutama ketika menghadapi kesulitan atau ketidakpastian? Bismillah aja ya, saudara. Kita harus percaya aja. Rezeki itu Allah yang nentuin. Tapi kita hanya berusaha, ikhtiar. Manusia harus selalu ikhtiar.
jangan dilihat besar kecilnya, penting rezeki yang udah kita terima itu rezeki kita. Berarti Bapak ini tipikal orang yang sangat tawakal ya Pak ya. Percaya pada Allah gitu ya, pada ketentuan Allah. Oke, pertanyaan yang kedua itu, apa peran doa dan tawakal dalam membantu Bapak mengatasi tantangan dalam berbisnis? Ya, doa itu kan setiap hari kan kita doa. Iya. Kita melakukan sholat 5 waktu itu sama aja doa. Iya. Berarti kita yakin aja sih ya, rezeki setiap hari itu kan kadang-kadang Allah yang nentuin, ada pasang surutnya ya. Iya betul. Gak, kadang-kadang ada yang harus gini ya. Iya. Kita yakin aja sih. Yakin rezeki itu pasti ada, cuma kita jangan melihat besar kecilnya. Ya gitu. Oke. Berarti selalu diawali dengan berdoa ya Pak. Oke. Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimana Bapak menyeimbangkan antara ikhtiar atau usaha dan tawakal dalam mencapai kesuksesan bisnis? Kalau ikhtiar, semua manusia kan diwajibkan ikhtiar ya. Itu udah kewajiban. Apalagi seorang lelaki lah itu udah kodratnya. Kita harus berusaha cari rezeki yang halal ya. Untuk menyeimbangkan tawakalnya ya kadang-kadang kita bagi waktu lah istilahnya. Kita waktunya kita ibadah, waktunya kita usaha. Segala sesuatu kan ada penyeimbangan. Iya betul. Enggak ada imbal baliknya. Iya. Oke. Berarti Bapak selain usaha yang juga kuat, di sisi lain juga Bapak tetap tawakal ya pada Allah, menyerahkan diri gitu. Oke, betul. Oke Pak, segitu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Semoga usahanya lancar, makin sukses ke depannya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Aku Nali Rahmawati pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kesimpulan dari jawaban narasumber adalah narasumber menekankan pentingnya sikap tawakal dalam menghadapi tantangan hidup dan bisnis. Kemudian beberapa kunci dari tawakal dalam hidup dan juga berbisnis diantaranya adalah sabar, tetap percaya sama Allah, hati yang kuat, iman yang kuat, dan juga yang paling terakhir memulai kehidupan dari mulai berdoa dulu. Mungkin poin-poin penjelasannya saya akan kasih di akhir video biar dapat lebih dipahami kembali. Dengan demikian, narasumber menekankan bahwa tawakal adalah sikap yang sangat penting dalam menghadapi tantangan hidup dan bisnis dan dapat membantu kita untuk memiliki hati yang kuat, yang sabar, dan tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kelompok 1 telah observasi kali ini di sekitaran Masjid Baing Yusuf dan juga alun-alun Purwakarta. Baik, kami pamit undur diri. Saya perwakilan dari kelompok 1 sebagai kameramen dan di Muhammad Ridwan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mengobservasi akan mengobservasi di sekitar Terima kasih. Saya Dandi Muhammad Ridwan, kameramen kelompok 2, kelompok 1.